Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah, NPM 92011402111015 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu tentang geografi hewan. Pengertian geografi hewan. Geografi hewan adalah ilmu pengetahuan yang sebagian besar berhubungan dengan hewan-hewan atau bagian khusus terpenting dari dunia hewan, dengan kondisi dan keadaan yang ada di permukaan bumi beserta penyebarannya, dan aspek-aspek yang mempengaruhi penyebaran hewan-hewan. Selanjutnya, dalam suatu lingkungan ataupun wilayah tertentu, selalu terjadi interaksi dan anteraksi populasi suatu spesies dengan spesies lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, terjadilah suatu kehidupan komunitas atau kelompok, suatu bentuk kehidupan. Di dalam komunitas tersebut selalu terdapat komponen-komponen flora, fauna, dan mikroorganisme maupun manusia. Persebaran fauna atau hewan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah yang berbeda, yaitu fauna di bagian barat, tengah, dan timur Indonesia. Garis hayal yang memisahkan antara Indonesia bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Sementara garis hayal yang memisahkan antara fauna di Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna di Indonesia bagian barat. Fauna bagian barat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Hewannya tidak memiliki kantung. Yang kedua, banyak jenis kera. 3, mamalia memiliki tubuh yang cukup besar. 4, dapat ditemukan berbagai jenis reptil. 5, dapat dijumpai berbagai jenis burung bersuara merdu dengan warna yang indah. 6, memiliki banyak jenis ikan tawar. Selanjutnya ada beberapa contoh jenis fauna di Indonesia bagian barat, seperti yang pertama, mamalia. Contohnya harimau, Sumatera, badak, bercula 1, kerbau, banteng, gajah, tapir, dan keras. Yang kedua, hewan reptil. Contohnya buaya, ular biawak, terenggiling, tokek, bunglon, dan kura-kura. Yang ketiga, burung. Contohnya elang, jalak, merek, kutilang, gagak, burung hantu. Yang keempat, ada primata, yaitu orang hutan, surili, bekantan. Yang kelima, jenis hewan unggas, serangga, ikan tawar, pesut sejenis lumba-lumba. Selanjutnya, fauna di Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Tipe fauna di bagian ini merupakan hewan yang cuma ada di wilayah bagian tengah atau tipe peralihan, yang dengan jelas berbeda dengan jenis hewan yang berada di bagian barat dan timur Indonesia. Garis Wallace merupakan garis yang memisahkan antara tipe hewan di bagian barat dan garis Weber di bagian timur. Habitatnya tersebar di pulau-pulau di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ciri-cirinya yaitu memiliki fauna campuran antara tipe Asia dan Australis. Yang kedua, bersifat endemis, hanya terdapat di satu wilayah saja. Yang ketiga, tipe fauna di tipe peralihan yang terancam punah dan sangat langka, dapat dikategorikan sebagai tipe hewan endemik. Beberapa jenis fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan, yaitu komodo, binatang sejenis reptil yang tidak dapat ditemukan di daerah lain atau negara lain. Cuma ada di Pulau Komodo dan di Indonesia. Komodo adalah hewan langka yang dilindungi karena habitatnya yang semakin menyempit. Lanjutannya, yang kedua, babi rusa, hanya terdapat di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, anoa, binatang khas Sulawesi. Anoa memiliki ukuran badan yang lebih kecil, mirip sapi. 4, burung maleo di Sulawesi. 5, monyet hitam di Sulawesi. 6, kura-kura leher ular di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Ketujuh, kuskus di Sulawesi. Beruang di Sulawesi. Burung kakatua kecil, jambul kuning di NTT. 10, tarsius primata kecil di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, fauna di Indonesia bagian timur atau tipe Australis.
Fauna di bagian timur Indonesia yang memiliki kemiripan dengan fauna yang dapat ditemukan di benua Australia, terdapat berbagai macam jenis burung yang dilindungi dan berhabitat asli di timur Indonesia. Ciri-ciri fauna di Indonesia bagian timur sebagai berikut. Yang pertama, mamalia memiliki tubuh yang relatif kecil. Kedua, berbagi jenis burung warna bulu yang menawan. 3. Tidak ditemukan kera di hutannya. 4. Memiliki banyak binatang berkantong. 5. Ikan air tawar yang ada relatif lebih sedikit. 6. Terdapat banyak hewan yang bertanduk. Selanjutnya ada pun contoh fauna yang hidup di bagian timur, yaitu burung cendrawasih, kanguru pohon, burung kakatua putih di Taman Nasional Aketajawe, Lolobata di Pulau Halmahera. Burung kasuari terdapat 2 jenis, yaitu kasuari kerdil dan kasuari gelambir tunggal. Mandar gendang, burung endemik di Maluku. Berbagai jenis burung lainnya seperti namudur, raja udang, bidadari, dan nuri. Selanjutnya, suatu makhluk hidup tidak hanya tergantung pada makhluk hidup yang lain, namun juga tergantung pada makhluk yang tidak hidup atau lingkungan fisik. Komunitas atau kelompok suatu bentuk kehidupan bersama dengan lingkungan fisiknya sebagai wadah atau tempat kehidupannya selalu menciptakan suatu bentuk ekosistem. Dalam perkembangan suatu komunitas biasanya terdapat suatu proses siklus perkembangan maupun mutasi dan modifikasi sebab adanya variasi-variasi atau intervensi lingkungan yang memberi seleksi alamiah. Selanjutnya, perkembangan makhluk hidup berdasarkan teori evolusi dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Antara lain, yang pertama, evolusi terjadi karena faktor letak geografis. Yang kedua, evaluasi karena faktor lingkungan dengan genetika. Yang ketiga, evolusi karena faktor adaptasi dan seleksi. Selanjutnya, evolusi karena faktor seleksi buatan. Pengawetan alam juga mempunyai nilai ekonomi. Perlindungan alam dibagi 2 kategori, yaitu perlindungan alam umum dan perlindungan alam dengan tujuan tertentu. Perlindungan alam umum merupakan satu kesatuan, yaitu flora, fauna, dan tanahnya. Sedangkan perlindungan dengan tujuan tertentu melindungi satu atau beberapa unsur dari alam di daerah tertentu. Perlindungan alam umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama perlindungan alam ketat, yang kedua perlindungan alam terbimbing, dan national park. Perlindungan alam dengan tujuan tertentu dibagi menjadi perlindungan geologi, perlindungan alam botani, perlindungan alam zoologi, perlindungan antropologi, perlindungan pemandangan alam, perlindungan hutan, perlindungan marga satwa, dan perlindungan ikan. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.